Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Senang bisa menjumpai Anda kembali di small group kita pekan ini. Doa saya setiap Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya Anda semua dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Mari kita akan bersatu hati, kita akan masuk di dalam doa untuk memulai small group kita saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang luar biasa yang kami terima daripada Tuhan, sehingga kesempatan ini kami boleh kembali bersama-sama ada di small group ini. Sebentar kami akan sama-sama belajar, merenungkan akan sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan akan memimpin kami, Tuhan menuntun kami, Tuhan memberkati kami. Sehingga lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan bersama-sama pada kesempatan ini, kami semua dibawa semakin hari, semakin mengenal akan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, berikan kepada setiap kami hati yang lembut, hati yang seperti tanah yang gembur, yang sudah dialiri dengan air yang hidup, sehingga air yang hidup itu membasahi tanah hati kami, sehingga waktu firman-Mu ditaburkan, maka benih itu akan jatuh di tanah hati yang baik, sehingga dia bisa bertumbuh, dia menghasilkan buah, dan kehidupan kami akan berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami minta biarlah pengurapan yang baru dan pewahyuan yang baru menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. So, ini kasih Tuhan, tema untuk small group kita pekan ini adalah mengenal pribadi Tuhan lebih dekat. Ucapkan sama-sama dengan suara keras 2, 3. Mengenal pribadi Tuhan lebih dekat. Saudara, di awal dari firman Tuhan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pendahuluan penting untuk kita semuanya. Perlu kita sadari bahwa ada yang hilang dalam tujuan kekristenan selama ini. Orang Kristen terjebak dalam pola kehidupan beragama saja. Ya, Kristen itu bukan sekedar hidup beragama, tapi kekristenan itu bicara tentang hidup menjadi murid Yesus. Namun sangat disayangkan, ada banyak orang sudah terjebak di dalam namanya kehidupan beragama Kristen semata. Mereka hidup sebagai orang Kristen, tetapi mereka tidak menjalani tujuan kekristenan yang sesungguhnya. Makanya seringkali saya ingin sampaikan kepada kita kembali bahwa saya ini dipanggil Tuhan bukan untuk menjadikan Anda sebagai pemeluk agama Kristen, tetapi saya dipanggil Tuhan untuk menjadikan Anda murid Kristus. Yang sepakat bilang amin. Bilang sama-sama, saya dipanggil untuk menjadi murid Kristus. 2, 3, saya dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudaraku apa bedanya agama Kristen dengan murid Yesus. Ketika saudara mendengar, tahu apa yang saya sampaikan kali ini, Anda boleh renungkan dalam hidupmu, apakah Anda sekarang ini hanya pemeluk agama Kristen ataukah Anda murid Yesus? Agama Kristen akan membuat Anda cukup
beragama. Perhatikan, agama akan mendorong Anda dan membuat Anda cukup beragama. Makanya Anda rajin ke gereja. Anda mendengarkan khotbah, itu pun mendengarnya sambil lalu. Ya, sambil buka HP pun enggak apa-apa, sambil toleh kanan toleh kiri enggak apa-apa. Mendengar sambil lihat orang lagi nyusuin anaknya, mendengar sambil lihat orang ketawa-ketawa, mendengar sambil lihat lingkungan gereja tempat Anda beribadah. Itu agama Kristen. Membuat Anda merasa cukup, yang penting saya sudah masuk gereja, saya sudah dengarkan, soal nyantol enggak nyantol itu enggak penting. Dilanjutkan lagi Anda memberi persembahan, ikhlas enggak ikhlas, yang penting saya ngasih, besar kecil saya enggak penting, itu cukup beragama. Kemudian Anda pulang kembali ke rumah. Ketika Anda pulang kembali ke rumah, Anda kembali kepada kehidupanmu yang lama. Ya, hidupmu tidak ada perubahan, ya, hidupmu tidak jadi berkat, orang lain tidak tertarik dengan cara hidupmu. Banyak orang yang tidak mengenal Tuhan karena hidupmu. Kenapa? Karena kita cukup beragama. Dan orang luar berkata, sama aja kok. Kristen dengan yang lain sama-sama agamanya. Begitu saudara ya. Nah sekarang murid Yesus. Bagaimana murid Yesus? Murid Yesus itu adalah orang yang dituntun, orang yang diajak untuk bisa mengikuti cara hidupnya Yesus. Anda diajak mula-mula untuk percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sesudah itu Anda diajak untuk memutuskan untuk dibaptis. Perhatikan, percaya dan dibaptis. Kemudian nggak berhenti sampai di situ. Anda dituntut untuk bisa mengenal, Anda didorong untuk mengenal pribadi Tuhan sebagai juru selamatmu. Supaya apa? Supaya kita bisa berubah. Amin. Kita mengalami perubahan hidup, pulang dari tempat ibadah, pulang dari gereja, Anda mengalami perubahan hidup. Sudah dengar firman Tuhan, orang Kristen hidupnya harus berubah. Sampai di rumah Anda menjadi orang yang berubah. Anda menjadi suami yang berubah. Anda menjadi seorang istri yang berubah. Anda menjadi orang tua yang berubah. Anda menjadi anak-anak yang berubah. Anda menjadi karyawan yang berubah. Anda menjadi mahasiswa, menjadi pelajar, menjadi siapapun Anda menjadi pribadi yang berubah. Itu yang penting. Kemudian, karena banyak orang melihat hidupmu berubah, maka tanpa Anda sadari hidupmu jadi berkat. Orang lihat, orang tertarik dengan cara hidup kita. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk ikut cara hidup kita. Dan mereka diubahkan oleh Tuhan. Sebagai goal akhir dari tujuan kekristenan adalah membuat seluruh dunia ini bisa percaya kepada Tuhan. Karena mereka tertarik melihat cara hidupmu yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, dari sini Anda bisa renungkan, Anda Kristen, Anda sekedar menjadi agama Kristen, ataukah Anda sudah jadi murid Kristus? Saya akan ajak kembali Anda memperhatikan 3 ayat penting yang ada di firman Tuhan yang akan saya bagikan pada kali ini. Kita bersama-sama membaca Markus 16 ayat 16. Sama-sama kita akan baca. 2, 3. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, Anda perhatikan kata kunci. Bagaimana saudara dan saya menjadi murid Kristus. Kata kuncinya adalah percaya dan dibaptis. Ayo cek. Siapa di antara saudara yang hadir hari ini yang belum percaya Tuhan, saya mendorong Anda, ayo percaya Tuhan. Amin. Jadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mungkin Anda menjadi peserta yang menyaksikan firman Tuhan melalui YouTube ini. Anda boleh memutuskan, kalau Anda butuh bimbingan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, Anda boleh menghubungi kami.
Kami akan bimbing Anda untuk Anda bisa mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun yang kedua, kata kunci yang dituliskan oleh Alkitab kita, Markus 16 ayat 16, ya, siapa yang percaya dan apa? Dan dibaptis. Anda perhatikan, kita nggak cukup percaya, tapi kita membuktikan percaya kita dengan cara memberi diri dibaptis. Coba periksa masing-masing. Siapa di antara saudara yang belum dibaptis? Menurut firman Tuhan. Ingat, siapa yang tidak percaya akan pernyataan firman Tuhan ini akan dihukum. Jangan remehkan kepercayaan dan baptisan. Itulah mengapa kita harus jadi murid. Ada orang, yang penting percaya Pak, percayakan cukup. Kalau sudah percaya cukup, tapi Anda enggak memutuskan untuk dibaptis, Anda tidak menghargai kepercayaan Anda kepada Tuhan. Ayo, yang belum dibaptis, ambil keputusan. Hubungi host Anda untuk Anda dibaptis. Atau menghubungi kami, dan kami akan bimbing Anda dalam baptisan air. Yang kedua, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, firman Tuhan bersama-sama kita baca, 2, 3, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Anda perhatikan dengan baik, ayat penting yang kedua yang Anda harus pahami, bahwa kunci atau tanda murid Yesus itu adalah menjadi ciptaan baru. Mari sama-sama katakan, saya harus menjadi ciptaan baru. 2, 3, saya harus menjadi ciptaan baru. Nah, saya perhatikan di sini, menjadi ciptaan baru itu bukan berarti begini, saya terima Yesus, saya percaya Yesus, langsung saya jadi ciptaan baru. Tidak demikian, saudaraku. Menjadi ciptaan baru itu artinya ada proses yang Anda harus ikuti bersama. Dikatakan demikian, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Perhatikan, yang lama sudah berlalu, artinya saudara meninggalkan cara hidupmu yang lama. Siapa yang meninggalkan? Kita. Ini bukan peran Tuhan, tapi peran kita. Kita harus berani memutuskan, saya tinggalkan, saya buang, dan saya memutuskan untuk hidup baru. Amin. Ciptaan yang baru. Itu terjadi ketika ada respon daripada kita, yaitu mengikuti polanya Tuhan. Ayat yang ketiga, ayat penting yang ketiga, Galatia pasal 6 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Saudaraku, perhatikan kata penting di sini. Alkitab berkata, bersunat tidak bersunat itu tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Apa pengertiannya dari ayat ini? Saya dapat gambaran begini. Saudara, Anda ke gereja atau tidak ke gereja, itu tidak akan mengubah hidup Anda menjadi baik. Tetapi ketika Anda memutuskan untuk menjadi ciptaan baru, itu yang mengubahkan. Maksudnya apa? Anda memutuskan untuk berubah. Jadi berubah itu Anda klik, Anda tangkap, Anda putuskan. Coba perhatikan. Pernah enggak saudara berdoa, Tuhan buat aku sabar? Apakah sepulang dari Anda doa, Anda langsung sabar? Tidak, Anda justru diproses. Lalu seringkali orang berkata kepada, itulah Pak, ada saja Pak yang mancing supaya saya itu marah. Loh saudara, kalau Anda berdoa untuk minta sabar, maka saudara akan dihadapkan dengan orang-orang yang memancing Anda untuk marah. Tapi saudara harus memutuskan untuk tidak
marah. Anda harus sabar. Menjadi ciptaan baru, ketika Anda berkata, Tuhan aku mau jadi ciptaan baru, besoknya sebentar saudara akan dapat ujian. Anda diajak kepada cara hidup yang lama. Anda diajak untuk tinggalkan Tuhan. Anda diajak kembali kepada duniamu. Karena yang lama itu bagi daging itu enak, tapi membinasakan. Ya. Yang dunia, yang cara hidup yang lama, bagi tubuh daging itu enak, nikmat. Tapi Tuhan berkata, itu membinasakan engkau. Ayo jadi ciptaan baru. Ya, perhatikan. Saya membuat kesimpulan dari ayat ini. Anda ke gereja, enggak ke gereja, itu enggak bisa mengubah hidup Anda. Tapi ketika Anda memutuskan, saya mau berubah, itu yang mengubah hidup Anda. Amin. Dan perhatikan, orang kalau jadi ciptaan baru, pasti dia ke gereja. Katakan amin. Kenapa? Karena dia mau mencari Tuhan, mau mendekat kepada Tuhan. Karena dia satu-satunya pribadi yang bisa mengubah kehidupan Anda. Yang sepakat bilang amin, berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan kita. Sekarang bagaimana caranya Anda dan saya menjadi ciptaan baru? Saya kali ini akan mengajak saudara membaca Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Efesus 4 ayat 17 sampai 24. 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, bagaimana cara kita menjadi ciptaan yang baru? Satu-satunya cara menjadi ciptaan baru adalah dengan mengenal pribadi Tuhan lebih dekat. Apa artinya mengenal pribadi Tuhan lebih dekat? Efesus 4 ayat 17. Saya ajak saudara perhatikan dengan baik firman Tuhan ini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Coba perhatikan kalimat ini ya. Jangan hidup lagi. Ya. Coba Anda garis bawahi dan renungan kalimat ini. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kalau Anda memperhatikan kalimat ini, ada kalimat yang diucapkan dengan kata jangan hidup lagi kayak orang yang tidak mengenal Allah. Jadi perhatikan, orang yang mengenal pribadi Tuhan lebih dekat supaya jadi ciptaan baru. Dia adalah orang yang mengubah cara hidupnya. Enggak seperti dulu lagi. Jangan hidup lagi kayak hidupmu yang dulu. Ya, jangan ulangi lagi kehidupanmu yang lama. Alkitab tadi katakan yang membinasakan. Hari-hari ini Anda dengar cuaca panas. Dan saya dengar
di India, bahkan aspal itu meleleh. Anda bayangin lagi naik motor, tiba-tiba aspalnya meleleh dan itu ban motormu lengket. Saudara, itu baru panas sedikit. Anda belum tahu bagaimana kalau Tuhan itu sudah murka, Anda mau lari kemana? Panasnya aspal saja membuat leleh, Anda mau lari kemana? Panas. Apalagi panasnya neraka. Oleh sebab itu, kalau Anda pengen hidup Anda, ya jadilah murid Kristus yang baik. Menjadi murid Kristus yang baik, maka Anda harus memutuskan jadilah ciptaan yang baru. Kenali pribadi Tuhanmu lebih dekat. Gimana caranya? Jangan lagi saudara hidup dengan kehidupanmu yang lama. Saya tahu sebagai manusia tidak mudah daging kita itu kembali untuk mengubah menjadi baru. Itu tidak mudah. Tapi saudara ingat, karena kehidupan yang lama kita itu akan membawa kepada kebinasaan, akan membawa kepada hancuran. Ayo sama-sama kita berubah. Amin. Ayo jadi ciptaan yang baru. Saya waktu dengar semuanya panas, ya di mana-mana panas terjadi. Ini pemanasan global. Orang dunia berkata ini tanda-tanda kiamat. Anda yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masa Anda enggak percaya? Waktunya sudah sangat dekat. Ya, waktu kita, waktu penghakiman sudah mulai dekat. Waktu kehancuran segala sesuatu sudah semakin dekat. Masa kita enggak mau berubah, saudaraku? Amin. Ayo kita sama-sama jadi ciptaan yang baru. Gimana caranya? Kenali Tuhan lebih dekat. Anda kok suka dekat sama Tuhan, Anda gak akan suka dengan kehidupan lama. Amin. Kalau Anda lebih dekat dengan Tuhan, itu artinya jangan mau kembali kepada cara hidupmu yang lama. Ya, yang seperti apa? Yang seperti orang yang gak kenal Tuhan. Ubah cara hidupmu. Jangan seperti cara hidupnya orang-orang dunia. Orang dunia, sembahyang enggak sembahyang enggak apa-apa. Apakah Anda demikian? Ya, apakah bagi saudara berdoa ke gereja itu yang penting datang, yang penting Pak Pendeta lihat? Bukan itu. Saya tidak perlu melihat Anda, tapi Tuhan harus singgah di dalam hati Anda. Anda harus berjumpa dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Karena nanti semua kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Saya, Anda, semua kita akan berurusan dengan Tuhan. Tidak ada yang ke gereja diseret-seret lagi. Mungkin bapak-bapak aja, ayo ke gereja. Ya, ayo nak sembahyang. Tapi nanti, kalau engkau tidak ke gereja karena hatimu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyeret Anda masuk ke surga. Anda akan diseret oleh hatimu sendiri masuk ke neraka dan kepada kebinasaan. Ayo, yang selama ini sebagai suami Anda masih keras hati, tidak mau melembutkan hatimu dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu. Ayo kita ubah jadi ciptaan baru. Ibu-ibu jangan keraskan hati, anak-anak jangan keras. Semua kita ubah cara hidup kita supaya kita jadi ciptaan baru. Amin. Ingat, satu kali kelak kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan kita semua akan mendapatkan upah sesuai dengan keputusan kita. Saudaraku, mengenal pribadi Tuhan lebih dekat dimulai dengan menjadi ciptaan baru. Artinya, saudaraku ini kasih Tuhan, dengan cara kita tinggalkan kehidupan yang lama. Kita tinggalkan gaya hidup orang-orang yang gak kenal Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang memiliki gaya hidup tersendiri, yaitu hidup sesuai firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati semua saudara, biar materi ini jadi berkat buat kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami berterima kasih untuk materi ini. Tolong semua kami bisa memahami. Tolong semua kami untuk bisa mengubahkan prinsip hidup kami. Apakah kami mau jadi agama Kristen saja, ataukah kami harus memutuskan menjadi murid Kristus? Yang kami tahu tujuan kekristenan adalah menjadikan kami muridnya Tuhan Yesus, supaya kami dan seisi rumah kami diselamatkan, dan ada banyak orang yang diselamatkan karena mereka melihat hidup kami yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk materi ini. Jamah semua kami pulang dari tempat ini, kami berubah.
kami mulai mengubah hati kami. Dan Engkau berbicara terus, bertalu-talu, Engkau mengubah hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saatnya kami akan sharing, kiranya sharing kami sungguh-sungguh jadi berkat bagi semua anggota kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan saudaraku, materi ini sudah selesai dan saya berdoa setiap Anda bisa menyampaikan apa yang sudah dapatkan dari materi hari ini. Nah, sekarang sebagai bahan sharing kita, apa berkat yang sudah dapatkan dari materi ini? Tolong bagikan kepada semua anggota yang lain. Saya minta semua saudara boleh bagikan, saudaraku ya. Supaya kita saling memberkati. Yang kedua, apa keputusan saudara, apa komitmen saudara setelah mendengar firman Tuhan hari ini. Puji nama Tuhan, materi sampai di sini. Dan saya mengajak saudara untuk berjumpa di small group gabungan minggu depan. Di gereja diadakan small group gabungan yang akan kita rayakan bersama-sama di Alpha Center. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa dan shalom, shalom. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Dia perlindungan kita. Can you sing with me? Di saat ku takut,